Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, pemirsa dan sahabat dimanapun berada. Apa kabar? Semoga kabar kalian semua selalu sehat walafiat dan tentunya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, di pagi hari ini saya hanya sekedar keliling di kebun di sekitar rumah aku seperti biasanya ya teman-teman. Dan ini tanaman-tanaman dendro atau anggrek dendro ini sudah banyak yang berbunga lagi teman-teman. Ada beberapa tanaman yang aku ganti tempat atau letaknya ya teman-teman. Dimaksudkan agar supaya bila mana ada tanaman-tanaman itu yang berada di tempat semula, bila mana digantikan di suatu tempat itu pemerataan aja ya teman-teman. Mungkin juga dari faktor keteduhan, mungkin juga kadar dari paparan pencahayaan sinar matahari, dan juga kadang-kadang kita tidak merasa bosan bila tanaman itu kita ganti di suatu tempat ya. Pokoknya bergantian agar supaya tidak bosan aja ya teman-teman. Nah, di halaman depan ini ada beberapa yang saya ganti tapi tidak begitu terlihat ya teman-teman. Ya pokoknya maksudnya demikian itu. Dan di sini anggrek-anggrek yang beberapa bulan yang lalu aku taruh di teras ini juga sudah mulai berbunga ya teman-teman. Dan tetap saja memang aku menempelkan di media kayu ini karena terbukti untuk rahasia tumbuh kembang dari anggrek ini memang lebih bagus bila mana saya memakai media kayu. Walaupun akhirnya juga tetap saya taruh di dalam pot-pot seperti ini ya teman-teman ya. Dan di teras ini teman-teman, untuk pencahayaan memang tidak full ya teman-teman, walaupun sebenarnya dendro ini kuat berada di paparan sinar matahari. Nah, cukup rimbun bunganya. Dan juga ada yang saya taruh di rak di bagian teras. Nah, rimbun ya teman-teman. Ini pun juga saya tambahkan kayu sebagai medianya. Jadi nanti setelah bunganya rontok, ini akarnya juga sudah mulai tumbuh dan berada atau menempel di media kayu ini teman-teman. Jadi anggrek itu akan terus berkelanjutan seperti halnya dia berada menempel di pohon-pohon kayu seperti ini. Dan anggrek ini memang banyak aku tempatkan di rimbunan atau terdapat tanaman-tanaman lain yang berada di sekelilingnya ya teman-teman. Karena saya mengetahui tentang karakter anggrek ini, memang dia ingin seperti hidup alamiah di habitatnya seperti di hutan. Jadi dia itu akan
lebih bagus dan bisa adaptasi dan menyesuaikan diri berada di komunitas ya dari tanaman-tanaman yang lain. Di tembok ini teman-teman aku tempel sederet lilika Paris ya, yang dulunya ini aku taruh tanaman-tanaman rambat yang di sebelah sini, tapi sekarang ini sudah aku gantikan dengan lili Paris, jadi agak kelihatan rapi. Di sini dulu aku letakkan anggrek ya teman-teman, tapi kurang tahu waktu saya letakkan di bagian sini anggrek saya itu kurang begitu subur karena kurangnya pencahayaan sinar matahari. Dan akhirnya semua anggrek itu aku pindahkan berada di halaman belakang ya teman-teman, yang sekarang sudah menjadikan di sana itu khusus ya, khusus untuk saya letakkan tanaman-tanaman anggrek. Di bagian sini juga tampak rimbun dan subur-subur ya teman-teman. Dan pada saat ini saya terbebas dari tugas untuk penyiraman tanaman. Alhamdulillah ya, bisa kita gunakan dan kita manfaatkan untuk aktivitas yang lain ya tentunya ya teman-teman. Ini tanaman bougainville tapi baru beberapa bulan aku tanam, dan juga ada tanaman dari rumput Jepun tapi masih belum berbunga, tapi sudah rimbun banget ya. Dan ini nanti akan aku lakukan perapian teman-teman sekalian agar supaya merangsang untuk pembungaan. Cukup rimbun-rimbun di sini. Teman-teman mungkin ada yang merasa geli ya karena rumahku seperti halnya hutan yang banyak sekali ditumbuhi tanaman, tapi selalu bersih kok teman-teman ya. Dan pagi, siang maupun sore, pokoknya bila mana terlihat kurang bersih ini tidak mengenal waktu, pokoknya selalu saya bersihkan. Jadi insya Allah tidak ada ya hama-hama yang membahayakan atau hewan-hewan yang melata, itu insya Allah ya teman-teman nggak ada. Dan malam hari pun pencahayaannya juga penuh, artinya terang sampai pagi hari. Untuk tanaman yang di bagian sini, ini banyak aku tanam dari bunga-bunga atau tanaman rambat dan juga dari tanaman-tanaman yang berdaun lebar ya teman-teman ya. Teman-teman, karena ini memang objek ya dari tema yang pertama, jadi untuk saat ini mungkin sering aku mengunggah tema ini. Jadi teman-teman jangan bosan ya, walaupun setiap saat aku mengunggah dari tema ini dan objek ini selalu temanya berubah ya atau berganti-ganti. Bagi teman-teman yang mungkin sudah bosan dengan melihat tema ini, bisa melihat kok dari tema-tema yang lain, karena aku memiliki 4 tema di sana di channel aku. Bisa di pariwisata, ada juga dari merangkai bunga, dekorasi dan tanaman hias ya. Jadi kalau memang sudah berulang atau sering melihat
untuk tema 1 tentang tanaman hias, silahkan ya untuk klik di tema yang lain atau di channel aku yang lain gitu. Nah teman-teman, di bagian sini ini memang banyak aku letakkan bunga-bunga anggrek dan juga dari jenis keladi dan aglonema ya teman-teman. Karena di sini ini memang sekitar 45-60% hanya terkena paparan sinar matahari, yang memang cocok sekali dengan tanaman-tanaman yang saat ini aku letakkan di sini. Jadi tanaman-tanaman ini memang tidak suka terlalu mendapatkan paparan sinar matahari, teman-teman. Kalau di bagian sini ini adalah merupakan sisi yang paling ujung ya teman-teman, yang bersebelahan dengan jalan. Dan ini aku letakkan tanaman-tanaman keras seperti tanaman bunga sakura ya, yang memang dia banyak memerlukan paparan sinar matahari, dan aku jajar ini sebagai pembatas dari tempat untuk tongkrongan ini dengan jalan ya, akses jalan ya teman-teman. Dan semuanya loh teman-teman, semuanya berbunga bagus. Dengan bunga sakura saya letakkan di sini. Mungkin ini juga sudah bisa beradaptasi ya teman-teman, karena terlihat sangat subur sekali dan bunganya itu banyak banget. Bunga sakura saat ini memang sudah banyak ditanam dari masyarakat ya, atau teman-teman ya, berada di pinggir-pinggir jalan dan sebagai penghias rumah. Nah seperti ini teman-teman, bunganya yang cantik. Ini sudah ada yang lebih tinggi yang bisa terlihat ya dari celah-celah dari aglaonema ini teman-teman. Di sini juga aku letakkan anggrek dendro ya teman-teman. Di sini juga bagus, tumbuhannya bagus dan bahkan rimbun. Ini sudah ada 2 spike dan juga sudah ada kenop. Ada juga yang sudah bermekaran, dendro warna ungu. Dan yang berada di pinggir jalan yang rimbun itu adalah sebagai filter ya teman-teman, yang bisa mengurangi polusi dari debu dan juga dari polusi dari kendaraan ya teman-teman, kendaraan bermotor ya dan roda 4. Sehingga di tempat ini udaranya insya Allah bersih ya teman-teman, dan bisa digunakan untuk tempat santai dan tempat tongkrongan. Di ujung sana itu ada anggrek yang sangat rimbun sekali teman-teman, yang aku letakkan di rak ya, dan juga sudah mulai berbunga. Di sini selain ada bunga gantung, nah ini
bunga krokot Jepun ya teman-teman, yang sudah rimbun, dan ini nanti siang sudah berbunga ya teman-teman. Kalau berbunga itu nanti akan cakep sekali. Dan yang berada di bawah-bawah ini adalah tanaman-tanaman, ada lili Paris, ada aglonema juga ada loh teman-teman. Nah seperti ini juga kelihatan cantik-cantik dan rimbun-rimbun. Ada juga di papa yang masih kecil, ada juga strepsis. Nah seperti ini ya teman-teman ya, juga cantik-cantik. Ini baru saja teman-teman aku kembangkan ya, dan alhamdulillah itu bagus, pertumbuhannya bagus ya. Hanya aku potong aja, saya kasih fungisida, dan saat ini tuh sudah pada rimbun-rimbun ya teman-teman ya. Di sini ada anggrek yang masih kelap teman-teman. Nah di bagian sini nih teman-teman ya, banyak aku jajar dari anggrek bulan dan juga anggrek dendro yang saat itu sangat rimbun banget teman-teman bunganya. Di sini anggrek ini sangat menyesuaikan diri, bisa beradaptasi, dan mungkin karena pencahayaan yang tepat saja atau cukup sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anggrek-anggrek ini. Ada anggrek bulan, yang di sebelahnya itu anggrek dendro ya teman-teman. Daunnya tuh sangat rimbun-rimbun gitu teman-teman ya, sangat rimbun banget, dan bunganya ini juga sangat menggemaskan seperti ini. Teman-teman jangan pernah bosan ya, karena anggrek dan juga tanaman yang berada di halaman ini cantik-cantik lah. Sampai di ujung sana ya teman-teman. Daunnya itu sangat rimbun-rimbun sekali teman-teman, sangat jumbo ya. Seperti ini teman-teman. Masih terlihat ya, ini adalah dari kulit-kulit bawang merah dan bawang putih. Kadang itu saya menyiram, itu ada beberapa kulitnya yang ikut. Jadi rahasianya anggrek itu memang pertama adalah faktor dari penempatan atau media ya. Medianya idealnya sesuai atau idealnya dari anggrek ya teman-teman. Dan yang kedua itu adalah penempatan untuk sirkulasi udara dan juga kelembapan ya teman-teman ya. Dan yang keempat, anggrek itu yang ketiga, anggrek itu selalu diperlakukan hampir mirip ya, seperti di habitat aslinya, seperti di hutan. Nah, di sini juga aku letakkan dari tanaman-tanaman hutan seperti kadaka, seperti ini ya teman-teman. Karena tanaman ini memiliki perasaan, memiliki rasa loh teman-teman ya.
dan rasa itu akhirnya bisa terwujud dari cara kembang atau tumbuh kembang anggrek itu. Bagaimana kalau memang perasaannya dia itu cocok, senang ya, bahagia, mungkin itu pastinya juga akan tumbuh kembangnya itu akan bagus ya teman-teman ya. Selain kita juga merawatnya dengan bagus, kita tambahkan nutrisi dan juga kita tambahkan vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh anggrek, utamanya adalah pupuk-pupuk organik yang sangat bagus sekali untuk tumbuh kembang dari anggrek ini. Nah, jadi selain itu faktor kelembapan tadi ya teman-teman, utamanya adalah di faktor media tanamnya ini jangan terlalu becek, dan potnya itu juga poros. Dan faktor dari luar yaitu sirkulasi udara, cukup udara ya teman-teman. Jadi ini papan-papan ini memang saya buat agak berunggah atau bercelah karena ini agar supaya anggrek-anggrek ini tetap mendapatkan sirkulasi udara yang sesuai dengan kebutuhan dari anggrek tersebut. Dan anggrek ini selain udara juga untuk tumbuh kembangnya atau berasimilasi, dia akan juga memerlukan paparan sinar matahari ya teman-teman. Namun demikian untuk yang anggrek jenis bulan ini tidak terlalu kuat ya teman-teman mendapatkan paparan sinar matahari, tapi dia sekitar 50 atau 60% dari paparan sinar matahari itu sudah cukup. Dan juga hujan ya teman-teman, seperti anggrek dendro itu memang jenis anggrek yang kuat sekali di full sun dan full rain, tapi kadang-kadang untuk hujan itu pun kadang-kadang juga ada teman-teman, daun-daun anggrek itu suka membusuk ya, karena ada suatu virus ya yang nanti itu bisa dirubah menjadi suatu ancaman ya, seperti hama gitu ya teman-teman ya. Jadi memang untuk anggrek ini kita harus paham dan mengerti untuk memberikan perhatian atau dari karakter anggrek itu ya teman-teman ya. Dan selanjutnya itu dari penyiraman itu perlu diperhatikan oleh teman-teman ya, tidak sering-sering, dan pokoknya dari media anggrek itu akarnya sudah mulai terkuras ya, hampir kering, itu sudah harus segera mendapatkan penyiraman, karena jangan sampai terlalu kekeringan, nanti akan terjadi dehidrasi dan akarnya ini teman-teman ya nanti tidak akan progres. Dan yang aku taruh di bawah dari tanaman anggrek itu ada beberapa tanaman ya, seperti yang terlihat ini teman-teman, cukup cantik dan rimbun-rimbun. Mungkin teman-teman juga bertanya, kalau untuk seperti tanaman pilolinet ini, tempat aku atau milikku itu bisa subur-subur dan besar-besar sekali ya teman-teman. Ini memang saya taruh di pot yang besar karena pilolinet ini juga merupakan jenis tanaman yang bisa gede, bisa besar gitu ya teman-teman. Kita taruh di pot yang besar agar supaya nutrisi dari pilolinet untuk sari-sari makanannya itu
bisa memenuhi, sehingga terus saja teman-teman ini keluar dari tunas daun-daun mudanya. Ini nanti juga akan memenuhi tempat di sini ya, karena sangat rimbun sekali teman-teman. Jadi untuk tempat utamanya di halaman ini ya teman-teman, ini adalah tanaman-tanaman yang memang sudah aku sesuaikan dengan kondisi di halaman ini, yaitu cukup ya pencahayaan sinar matahari, tidak terlalu panas, dan ini mendapatkan paparan sinar matahari sekitar matahari itu terbit dan sampai menjelang sekitar jam 11 teman-teman ya. Dan perkembangan atau tumbuh kembang dari tanaman-tanaman ini ternyata bagus banget. Di halaman ini memang tidak ada sayuran ya teman-teman. Semua aku tanam dari jenis tanaman hias atau bunga, baik yang berada di teras ya teman-teman ya, maupun di halaman. Di teras aku itu juga seperti ini teman-teman, banyak banget bunganya. Nah, jadi harus perjuangan banget ya teman-teman untuk merawat tanaman-tanaman ini. Dari ujung timur terlihat berbagai tanaman ya teman-teman yang berjajar, aku tanam di bagian sini. Dan untuk tanaman-tanaman yang memang tidak mendapatkan kucuran dari air hujan, ini akan aku siram sendiri ya teman-teman ya. Jadi aku itu naruh ember ya teman-teman, yang sekiranya akan mendapatkan kucuran sinar matahari ya dari genteng atau dari ini pipa-pipa penyaluran air. Saya taruh ada 2, dan itu juga tertutup ya teman-teman ya, dari baik airnya itu. Dan juga ada tempat cuci tangan yang aku fungsikan bila mana ada tanaman yang tidak mendapatkan air hujan atau lupa ya terlewati penyiraman, itu ada teman-teman. Saya siapkan ya untuk air untuk penyiraman tanaman yang sekiranya itu memang memerlukan penyiraman. Seperti tanaman calathea, juga ada tanaman seperti bunga apa ya, seperti bunga lili gitu teman-teman ya. Itu tuh karakternya sangat perlu air banyak banget teman-teman. Kalau kering sedikit itu daunnya itu sudah menggulung. Jadi ini harus selalu mendapatkan siraman air gitu ya. Dan penempatan dari tanaman
di rumah aku, baik di depan rumah, di halaman depan ini ya teman-teman maksudnya, dan di samping rumah itu saya menggunakan teknik dengan cara tanam bersusun teman-teman, biar halamanku ini cukup untuk saya isi dengan banyaknya tanaman yang seperti ini. Karena tanaman aku ini selain berkembang biak, tapi juga ada tambahan-tambahan baru gitu ya teman-teman. Kalau ada tanaman-tanaman atau bunga yang di tempat aku belum ada, itu saya beli ya teman-teman, atau mungkin juga bisa dikasih atau barter ya dengan teman-teman yang memiliki hobi untuk bercocok tanam. Jadi bagaimana halaman ini bisa cukup untuk saya isi dengan berbagai tanaman ini. Selain itu juga jangan sampai tanaman-tanaman yang kita miliki ini jadi mati, bahkan sampai punah ya teman-teman. Ini pasti selalu aku rawat dan harus tetap hidup. Ya, kalau sakit aja pastinya saya akan cari tahu bagaimana untuk perawatan ya untuk tanaman yang memang perlu perawatan dan treatment. Nah teman-teman, untuk tanaman-tanaman yang berada di teras dan di halaman depan ini sudah sekian banyak ya teman-teman ya, dan memerlukan waktu ya, juga memerlukan kesempatan, perhatian gitu ya untuk sejumlah tanaman-tanaman yang berada di halaman depan. Belum lagi untuk tanaman buah, tanaman sayur, juga ada hewan piaraan dan juga ada ikan-ikan kesayangan yang juga perlu mendapatkan penanganan, masing-masing memiliki penanganan khusus ya. Tapi saya senang ya teman-teman, kita lakukan dengan enjoy saja. Manakala kita harus berkegiatan atau move on dari kegiatan bercocok tanam dan melakukan kegiatan yang lain, ya kita lakukan ya. Senyampang kita itu sehat, kita itu suka, kita itu senang, kita itu bahagia. Kita lakukan apa saja yang bisa kita lakukan sesuai dengan keinginan hati ya teman-teman. Nah, jadi tidak ada yang maksudnya menyiksa atau memaksakan diri, karena dilakukannya semua kegiatan ini berdasarkan hati nurani yang juga untuk hiburan, juga healing teman-teman. Itu menjadikan kita itu juga tetap sehat insya Allah ya teman-teman ya, karena kita merasa senang dan bisa mengembangkan hobi yang kita miliki. Nah teman-teman, kita videokan tanaman yang berada di depan dulu. Nanti akan kita ganti dengan tanaman-tanaman yang berada di samping, utamanya timur rumah dan di barat rumah, juga di belakang rumah. Karena memang banyak sekali ya teman-teman. Nah teman-teman, nanti kita juga akan berganti ke tema yang kedua, yaitu merangkai bunga ya. Jadi teman-teman nanti kalau sudah mulai bosan dengan tanaman hias, nanti bisa review atau mungkin mengikuti dari tutorial merangkai bunga ya teman-teman ya. Pokoknya jangan sampai bosan ya. Di channel aku itu banyak kok teman-teman ya. Kalau lagi tidak ingin ya
untuk tanaman hias ya bisa klik untuk yang pariwisata ya, tema 4. Ada juga merangkai bunga teman-teman ya, dan juga ada tema yang lain mungkin bisa lihat tentang dekorasi ya teman-teman ya, dan ada juga tema-tema yang lain ya teman-teman ya, karena tema itu dari awal sudah aku ajukan dan bisa mendapatkan ACC ya teman-teman. Jadi memang di channel aku itu ada 4 tema yang bisa dinikmati secara bergantian. Nah teman-teman, kiranya cukup sekian dulu untuk lihat-lihat tanaman aku yang berada di halaman depan ya teman-teman. Iya, dan nanti kita akan videokan untuk tanaman-tanaman yang berada di samping rumah atau yang berada di belakang rumah. Semoga teman-teman tidak bosan, selalu suka mengikuti channel aku, dan juga saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya untuk dukungannya selama ini, sampai aku kemarin juga mendapatkan apresiasi ya teman-teman, bisa mendapatkan suatu penghargaan ya teman-teman ya, yang ini tidak pernah saya terbersit dalam pikiran gitu ya. Jadi salah satu dari tema dari channel di YouTube saya ini mendapatkan apresiasi dari Bank Mandiri, sehingga saya bisa mendapatkan nominasi terbaik di tingkat nasional ya. Jadi ini adalah salah satu tema, yaitu tentang merangkai bunga ya teman-teman, karena dirasa itu sangat bagus sekali untuk pengembangan dari wirausaha dan juga menginspirasi dari pemirsa agar supaya memiliki karya itu ya teman-teman ya, memiliki karya dan juga bisa mengembangkan wirausaha sehingga di masa usia lansia ya teman-teman itu diharapkan masih bisa mandiri dan bisa berkarya. Oke, aku juga ucapkan terima kasih untuk dukungannya, like, share, komen, dan juga subscribe-nya ya teman-teman, sehingga semua ini akan bisa aku lalui dan juga bisa kita rasakan. Maksudnya kita merasa bahagia, senang banget, bersyukur banget ya mendapatkan apresiasi, pengakuan publik ya teman-teman ya. Nah seperti ini, jadi kita harus selalu semangat. Di awal kita hanya pengembangan hobi, nggak taunya memang ada pihak-pihak yang memberikan peluang ya, dan ini menjadikan suatu semangat tersendiri untuk kedepannya untuk saya dan juga pecinta dari pemirsa Ani Garden. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian dulu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah mendukung aku, sudah membesarkan aku sampai di sini. Semoga dari apa yang sudah teman-teman dan pemirsa lakukan untuk dukungan kepadaku, kepada saya, semoga menjadikan ladang ibadah amal yang diterima oleh Allah. Semoga pemirsa dan teman-teman semuanya mendapatkan imbalan rezeki yang berkah, sehat, panjang usia, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan semua apa yang dilakukan. Oke teman-teman semuanya, juga pemirsa semuanya ya,
Terima kasih, sampai jumpa lagi dan salam sehat selalu dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.